Hai teman-teman, di video kali ini kita akan berlatih menentukan pH pada sistem penyangga basah. Untuk menentukan pH pada sistem penyangga basah, pertama-tama kita harus menghitung dulu konsentrasi dari OH- yang terdapat pada sistem penyangga menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, setelah didapatkan besaran dari konsentrasi OH-nya, barulah kita bisa menentukan pOH menggunakan persamaan minus log konsentrasi OH-. Nah, setelah pOH didapatkan, barulah kita dapat menghitung pH dari sistem penyangga basah menggunakan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Yuk masuk ke contoh soal yang pertama. Sebanyak 0,1 mol amonium hidroksida ditambahkan dengan 0,05 mol amonium klorida akan menghasilkan campuran dengan pH jika Kb amonium hidroksida adalah 10 pangkat minus 5. Dari soal tadi kita dapatkan data sebagai berikut. Ada mol amonium hidroksida sebesar 0,1 mol, mol amonium klorida sebesar 0,05 mol, dan juga Kb dari amonium hidroksida sebesar 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah berapakah pH dari campuran yang terbentuk. Pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu konsentrasi OH- menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol amonium hidroksida atau basa lemah per mol amonium klorida atau asam konjugasi. Kemudian kita masukkan dari data yang tadi dari soal ke perhitungan, yaitu konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 0,1 mol per 0,05 mol, sehingga didapatkan konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat minus 5 dikali 2 atau 2 dikali 10 pangkat minus 5. Setelah didapatkan konsentrasi OH-nya, kita masukkan ke dalam persamaan pOH sama dengan minus log konsentrasi OH-. Jadinya pOH sama dengan minus log 2 dikali 10 pangkat minus 5 yang menghasilkan pOH sebesar 5 dikurangi log 2. Nah, barulah setelah didapatkan pOH, baru kita dapat menghitung pH pada sistem atau pada campuran yang terbentuk dengan menggunakan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Menjadi 14 dikurangi 5 dikurangi log 2. Nah, didapatkan dari perhitungan pH sebesar 9 ditambah log 2 untuk campuran yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 9, maka 300 ml larutan amonium hidroksida 0,1 molar harus dicampurkan dengan larutan asam klorida 0,1 molar sebanyak titik-titik mililiter. Jika Kb dari amonium hidroksida adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, diketahui dari soal terdapat data sebagai berikut. Yang pertama ada volume amonium hidroksida sebesar 300 ml, konsentrasi amonium hidroksida sebesar 0,1 molar, konsentrasi HCl sebesar 0,1 molar, pH larutan sebesar 9, Kb dari amonium hidroksida sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanyakan adalah berapakah volume dari asam klorida atau HCl yang harus ditambahkan agar terbentuk larutan dengan pH 9. Pertama-tama kita harus membuat persamaan reaksi antara amonium hidroksida dengan HCl yang akan menghasilkan amonium klorida dan air. Pada keadaan mula-mula, kita mempunyai mol amonium hidroksida sebesar 30 mmol. Dari hasil perhitungan 0,1 molar dikalikan dengan 300 ml. Sedangkan untuk mol HCl kita asumsikan dengan A milimol dikarenakan hanya terdapat data konsentrasi dari HCl. Nah, karena pada sistem penyangga konsentrasi atau mol yang dimiliki asam kuat harus lebih sedikit daripada mol yang dimiliki basa lemah, maka yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah asam klorida.
Sehingga nantinya pada akhir reaksi setelah asam klorida habis bereaksi akan menyisakan amonium hidroksida sebesar 30 dikurang A milimol dan akan membentuk amonium klorida sebesar A milimol. Nah, pertama-tama kita hitung konsentrasi OH- terlebih dahulu melalui data pH. Seperti yang kita tahu bahwa pH adalah 14 dikurangi pOH. Nah, dari perhitungan tersebut bisa kita dapatkan pOH sama dengan 14 dikurangi dengan 9, yaitu pH yang ingin didapatkan pada campuran antara amonium hidroksida dengan asam klorida. Sehingga didapatkan pOH sebesar 5. Nah, yang kita tahu juga bahwa pOH adalah atau perhitungan pOH sama dengan minus log konsentrasi OH-, sehingga log konsentrasi OH- itu sama dengan 5. Nah, maka dari situ didapatkan konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat minus 5. Setelah didapatkan konsentrasi OH-, kita masukkan ke dalam persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol amonium hidroksida per mol amonium klorida. Kita masukkan angkanya, 10 pangkat minus 5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 30 minus A milimol per A milimol. Kita kali silang menjadi 10 pangkat minus 5 dikali A milimol sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 30 minus A milimol. Nah, dikarenakan di kedua ruas terdapat 10 pangkat minus 5, maka dapat kita coret atau saling menghabiskan. Sehingga tersisa A milimol sama dengan 2 dikali 30 dikurang A milimol. Pada sisi kanan, yaitu 2 dikali 30 dikurang A milimol, dapat kita jabarkan menjadi 60 milimol dikurang 2A milimol. Nah, setelah didapatkan A milimol sama dengan 60 milimol dikurang 2A milimol, maka kita satukan variabel dengan variabel sehingga didapatkan A milimol ditambah 2A milimol sama dengan 60 milimol. 3A milimol sama dengan 60 milimol, sehingga A milimol sama dengan 60 dibagi 3 yaitu 20 milimol. A milimol ini merupakan besar mol dari amonium klorida dan juga asam klorida. Nah, dikarenakan yang ditanyakan adalah volume asam klorida, maka kita dapat menghitung volume asam klorida dengan persamaan volume sama dengan mol dibagi dengan molaritas atau konsentrasi. Sehingga perhitungannya adalah volume sama dengan 20 milimol dibagi dengan 0,1 molar dan didapatkan volume asam klorida sebesar 200 ml. Nah, sampai sini kira-kira kalian sudah paham belum tentang perhitungan pH pada sistem penyangga basah?